Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Dari Channel. Hari ini gue mau sharing ke kalian teman-teman ya, cara gue pribadi untuk menggunakan yang namanya trading session teman-teman. Nah buat kalian yang nggak tahu ya tentang trading sesi atau trading session ya, sesi trading itu dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama itu ada yang namanya ASEAN Session, yang mana itu dimulai ketika patokannya itu adalah di Jepang teman-teman ya, untuk trading di forex ataupun komoditi seperti itu. Kemudian yang kedua ada sesi Eropa atau European Session, yang mana patokannya itu adalah London sebagai negaranya. Kemudian yang terakhir itu adalah US Session, yang mana yang menjadi patokan itu adalah New York ya teman-teman ya, jamnya New York. Terus yang pasti kalian tahu lagi jam berapanya ya. Kebetulan di TradingView ini itu kalian udah nggak usah susah-susah lagi ya. Kalian tinggal cari aja indikatornya. Kalian bisa pakai indikator seperti banyak ya. Kalian tinggal ketik aja forex session gitu ya. Forex session seperti ini. Nah ini sebenarnya banyak ya. Kalian tinggal pilih aja suka yang kalian mau, karena sebenarnya isinya sama aja. Intinya itu dia ngebagi ngasih kita petunjuk secara visual ya, itu jam-jamnya gitu ya. Nah di depan kalian ini ya, gue udah coba pasangin di yang warna biru ini ya, dari sini ke sini ya, dari jam 19.00 sampai jam 01.00 itu ASEAN Session ya, yang warna biru. Kemudian yang warna hijau ini London, yang warna merah ini itu adalah New York. Jamnya ini kalau gue kan biasanya gue pakai UTC-5 teman-teman ya. Kalau di TradingView time zone gue sesuaikan dengan kenapa gue pakai UTC-5, karena simple, gue udah kebiasa aja ya. Ini UTC-5 itu jamnya New York sebenarnya, jamnya US ya. Tapi kalau misalnya kalian ganti ini ke jamnya Indonesia ya silahkan aja, kalian tinggal ganti di sini, terus kalian ganti kalau Indonesia itu UTC plus 7 kalau nggak salah ya. Nah kalau misalnya kalian mau pakai New York juga ya monggo aja, sama aja gitu ya sebenarnya. Yang beda itu nanti cuman angka di bawah sini aja ya, di jamnya itu akan berubah gitu ya, sesuai dengan time zone yang kalian pilih seperti itu. Oke, itu sedikit ya pengenalan awal ya tentang market session seperti itu. Jadi intinya dibagi 3 seperti itu. Nah terus yang kedua, gue mau ngomongin tentang time frame yang gue gunakan untuk melihat yang secara enak gitu ya untuk si market session ini. Sebenarnya bebas time frame ya, cuman kalau misalnya kalian pakainya lebih dari 1 jam itu kayaknya udah nggak kelihatan gitu ya, maksudnya udah nggak visible gitu. Jadi gue lebih prefer itu pakainya di 1 jam ke bawah sebenarnya, seperti yang gue contohkan ke kalian. Gue pakai biasanya di M15, itu merupakan time frame yang menurut gue paling pas untuk melihat pergerakan harga berdasarkan market session seperti ini gitu ya. Nah, terus di sini gue juga mau share cara gue untuk ngebaca market sesi ini yang bisa gue gunakan untuk trading ya. Jadi tips and trick dari gue pribadi. Yang pertama, kalau gue pribadi ya, ini gue nggak tahu ya, jangan disamakan ke semua orang, dan mungkin ini juga berbeda dengan kalian. Cuman mungkin ini bisa jadi referensi kalian dalam trading kalian masing-masing gitu ya. Yang pertama yang gue lakukan adalah gue tidak pernah, atau bisa dibilang jarang lah ya, bukan yang nggak pernah sama sekali, mungkin dari 1 bulan ya sekali 2 kali lah, itu gue melakukan trading di Asia gitu ya, di warna biru ini. Kenapa alasannya? Karena buat gue market Asian Session itu untuk patokan awal di 1 hari trading gue gitu ya. Jadi di pagi-pagi ya, tepatnya tuh kalau di jam Indonesia tuh ya, dari jam 10 pagi lah ya sampai jam 1 siang tuh gue nggak trading sih ya, karena buat gue cuman pengen ngelihat pada saat market sesi Asia itu dia pergerakannya seperti apa. Jadi itu buat gue hanya untuk sebagai patokan awal kayak gitu ya. Dan yang kedua alasannya adalah kenapa gue nggak trading di Asia Session, gue jarang untuk trading USD Jepang Yen, maksudnya yang core-nya itu Jepang Yen ya. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya market Asia itu ya, itu pada saat sesi Asia yang bergerak adalah mata uang Jepang Yen ya. Walaupun sebenarnya gue cukup sering untuk trading GBP Jepang dan juga Euro Jepang ya, tapi gue nggak pernah tradingin itu di market Asia ya. Cuman ini gue doang, balik lagi.
itu. Cuman kalau misalnya kalian ada yang suka trading di market Asia ya sah-sah aja, nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu alasannya sebagai patokan. Nah, kemudian kita lanjut lagi, patokannya untuk apa bang gitu ya. Patokannya adalah gue untuk melihat range tradingnya dia aja gitu. Jadi setelah dia terbentuk ya, market Asia ini selesai ya, range-nya terbentuk gitu ya, gue tinggal tandain aja range atas dan range bawah seperti ini gitu ya. Nah, ini gue gunakan untuk menjadi patokan trading gue untuk hari itu gitu. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena biasanya ketika market sesinya itu berubah ya, pekerjaan market maker di sesi berikutnya adalah mengambil order atau liquidity yang tersisa di market sesi sebelumnya. Biasanya seperti itu. Jadi contohnya kalau yang hijau ini kita sudah berpindah ke market London teman-teman ya, atau market sesi market Eropa. Apa yang kalian bisa lihat ya di sini, kalian bisa perhatikan ketika dia maju ke atas, dia seolah-olah break teman-teman ya. Nah, seolah-olah break ini dia mengambil semua liquidity yang tersisa di high-nya market sesi Asia. Bisa berupa pending order di sebelah sini atau stop loss tentunya ya. Nah, setelah dia ambil semua di sebelah sini ordernya, kemudian dia kembali turun ya teman-teman ya, kembali turun ke liquidity terdekat, yaitu di bawah sebelah sini ya, kalian bisa lihat. Tentunya dengan seperti ini liquidity yang di sini sudah di grab dan sudah habis teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu adalah patokan gue yang pertama atau cara gue untuk melihat market yang pertama. Jadi gue menggunakan sesi Asia untuk patokan, kemudian sesi selanjutnya itu gue pengen lihat apakah di sesi ini dia akan mengambil liquidity yang ada di sesi sebelumnya ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sama aja nih kalau dari London pindah ke US ya, ini juga perilakunya sama. Gue tinggal tandain high-nya dari London, kemudian low-nya dari London ya, seperti ini. Kemudian gue tinggal lihat apakah di sesi Amerika dia melakukan hal yang sama. Ternyata kalian bisa lihat ya, sama ya. Ketika dia di sebelah sini ya, di high-nya London seperti ini, apa yang terjadi yang dibuat market maker, dia seolah-olah break lagi, mengambil order yang ada di sebelah sini, kemudian dia dihajar lagi ke bawah mendekati ke low-nya si London ya, seperti itu. Dan dia baru jalan lagi ke atas kayak begitu. Oke. Nah, itu yang jadi perhatian gue yang pertama. Kemudian tips and trick yang kedua yang gue bisa sharing ke kalian teman-teman ya, yang bisa kalian perhatikan juga adalah balik lagi ke patokan pertamanya di market sesi ya, yang sesi Asia. Kalau misalnya pada saat sesi Asia dia sudah membentuk range seperti ini, dan kemudian di sesi London ya, dia menunjukkan tendensi arahnya itu lebih kecondong untuk melakukan breakout di resistance-nya ya. Sedangkan supportnya itu atau bisa dibilang low point-nya di Asia session-nya tidak tersentuh sama sekali, maka di sesi Amerika kemungkinan besar ya harganya akan juga bergerak tendensinya lebih ke atas ya, lebih ke arah atas. Seperti itu ya. Kecuali teman-teman ya, kecuali dia pada saat sesi Londonnya itu dia sentuh atas, melakukan breakout false break di atas, terus dia juga melakukan false break ke bawah. Nah, di sesi New York-nya cara ini tidak bisa dipakai. Jadi tetap di sesi New York dia bisa tendensinya tuh tidak bisa ditentukan ya, bisa dia break ke atas atau dia bisa break ke bawah. Tapi kalau kasusnya kayak begini ya, yang bawahnya tidak disentuh sama sekali, kalian bisa melihat pada saat sesi London area bawah sini dekat-dekat bawahnya itu clear, tidak ada candle sama sekali, maka kalian bisa expect nanti di sesi New York-nya dia akan melanjutkan arahnya, yaitu arah yang break ke atas kayak begitu ya. Ini juga bisa kalian backtest sebenarnya ya, kayak gini contohnya di sesi Jepang ya, atau di sesi Asia dia high-nya di sini, kemudian low-nya di sebelah sini. Nah, pada saat sesi London ini juga sama, dia cenderungnya breakout di atas ya di sesi Jepang, dan lagi-lagi kalian bisa lihat ini grab liquidity yang ada di sebelah sini, kemudian dibawa turun, dan kemudian pada saat dia turun maksimalnya dia tidak, di sesi London ini dia tidak bisa mendekati low-nya di sini, dan kalian bisa lihat apa yang terjadi di sesi US-nya, dia kembali cenderung mendekati melakukan breakout di high-nya ya, seperti ini, dia mendekati break high kayak begitu ya. Dan apa yang dilakukan lagi sama, kalian bisa lihat ya di sesi London kayak begini, yang dilakukan ini high-nya sesi London ya, itu yang dilakukan adalah nge-grab liquidity dan kemudian dia balik arah ke bawah kayak gitu ya. Jadi
Saya kira itu sih ya. Kalau saya sih pakai market sesi, teman-teman, caranya seperti itu. Saya hanya menggunakan sesi Asia ini itu sebagai patokan, nanti di sesi London dan juga sesi US-nya ordernya itu seperti apa, atau flow ordernya itu bagaimana. Apakah dia cuma mau nge-grab liquidity, kemudian dia bergerak berlawanan, atau dia mau meneruskan tren. Nah, di sini gue kasih contoh juga teman-teman ya. Nah, ini juga sama ya. Sesi Asia di atas, kemudian low-nya di sini. Kalian bisa lihat dari sesi Londonnya dia cenderung mendekati resistance, di bawahnya, di low-nya tidak didekati sama sekali ya. Dan harganya di sesi New York cenderung ke atas, ya begitu ya, breakout-nya ke atas. Ya kalian bisa perhatikan juga ya seperti itu. Sama ya, ini kalian bisa lihat lagi di sesi London, Tokyo ya, sesi Jepang, kemudian low-nya di sebelah sini, dan di London dia lebih tendensinya nge-break dia punya low-nya, sedangkan yang atasnya ini tidak ada candle sama sekali. Di sesi New York apa yang terjadi? Dia ke bawah kayak gitu. Oke? Ya, itu aja teman-teman yang bisa gue sharing ya. Kalian bisa backtest sendiri. Ya, ini cara yang gue pakai, dan kalian jangan samain sama yang lain ya, gitu ya. Karena kita semua punya cara masing-masing. Ya, cara gue seperti ini untuk melihat atau memanfaatkan sesi market, dan bisa gue aplikasikan ke trading gue, dan so far hasilnya ya oke-oke aja buat gue pribadi seperti itu. Oke? Thank you teman-teman, mungkin ini aja, dan sekali lagi gue pakai TradingView ini semua ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba TradingView ini ya. Ini bagus TradingView ini. Ada versi pro-nya. Versi pro-nya kalian bisa dapat indikator yang lebih banyak, terus data yang lebih banyak juga. Kalian bisa layoutnya bebas nih kayak gini. Kalian mau ganti layout kalian jadi kayak gimana ya. Saya biasa layoutnya kayak begini gitu ya, pakai 3 layar begini. Terus juga bisa dapet apa lagi ya, backtest ya. Kalian bisa backtest sampai ke intraday, itu juga bisa. Yang pro-nya linknya ada di description bawah, kalian tinggal klik aja kalau misalnya kalian mau upgrade yang pro. Harganya juga oke, dan yang paling penting kalian nggak perlu install apa-apa, dan ini sangat-sangat keren banget TradingView. Oke. Thank you teman-teman, sekali lagi semoga bisa bermanfaat buat kalian ya, dan juga jangan lupa gue minta tolong untuk kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, dan kemudian kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi teman-teman ketika ada video baru yang gue upload. Oke? Sampai sini dulu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.